Selamat datang dalam pelatihan penanganan kebakaran yang diselenggarakan oleh Ardiana Sweet Hotel by Sajiwa. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dasar kepada seluruh karyawan dalam menghadapi potensi kebakaran di lingkungan kerja. Sebelum kita memasuki simulasi dan pelatihan praktik penanganan kebakaran, penting bagi kita semua untuk memahami apa yang dimaksud dengan kebakaran dan bagaimana kebakaran dapat terjadi. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan. Agar kebakaran dapat terjadi, dibutuhkan 3 unsur penting yang dikenal sebagai segitiga api, yaitu 1. Benda atau bahan bakar, 2. Sumber panas, 3. Udara atau oksigen. Untuk mencegah terjadinya kebakaran dan ledakan, kita harus mengetahui sifat dan jenis bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak, memahami proses terjadinya kebakaran dan peledakan, dan mengikuti tata cara penanganan dan pencegahan sesuai standar keselamatan kerja. Pada umumnya, kebakaran dan peledakan disebabkan oleh 3 faktor utama. 1. Faktor manusia, kesalahan pekerja atau human error, kurangnya disiplin atau ketidaktahuan, kurangnya pengawasan, dan rendahnya perhatian dari manajemen terhadap aspek keselamatan kerja. 2. Faktor teknis, fisik atau mekanis seperti peningkatan suhu, api terbuka, atau gesekan. Kimia, karena penanganan bahan kimia tidak sesuai prosedur. Kelistrikan, seperti hubungan arus pendek atau korsleting. 3. Faktor alam, termasuk petir, gempa bumi, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Peristiwa kebakaran menimbulkan berbagai dampak yang membahayakan manusia dan lingkungan, yaitu asap, panas, dan nyala api atau flame. Dalam video ini, kami akan menyampaikan prosedur evakuasi, teknik pemadaman api dengan menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, penggunaan karung goni basah, serta penanganan kebakaran akibat ledakan kompor gas. Mari kita simak bersama. Jika sumber api masih kecil dan belum menyebar, dapat dilakukan pemadaman menggunakan APAR. Pastikan alat pemadam api dalam keadaan baik siap operasi, jarum penunjuk tekanan pada posisi hijau. Cara membawa APAR adalah dengan dijinjing atau dipanggul di bahu, sedangkan untuk APAR jenis busa atau foam, usahakan posisi tabung tegak. Berikut cara membawa APAR yang benar. Gunakan teknik pas sebagai panduan. Pull. Tarik pin pengaman. Aim, arahkan nozzle ke pangkal api. Squeeze, tekan tuas. Sweep, gerakan secara menyapu dari kiri ke kanan. Sambil memperhatikan arah angin, jalan bergerak maju ke arah api dengan tetap menyemprotkan dari satu sisi ke sisi yang lain, hingga api benar-benar mati atau padam. Apabila tidak tersedia APAR, maka api kecil dapat dipadamkan dengan menggunakan karung goni yang telah dibasahi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Basahi karung goni hingga benar-benar lembab. Pegang ujung karung dengan hati-hati agar tidak melukai tangan. Buka karung goni dengan lebar sesuai dengan ukurannya. Pegang ujung-ujungnya sedemikian sehingga jari, lengan, dan siku terlindungi dari panas dan nyala api. Tutup api secara perlahan dari arah depan ke belakang. Biarkan karung tetap menutup api selama beberapa detik untuk memastikan api benar-benar padam. Kebakaran dapat terjadi secara tiba-tiba akibat korsleting listrik atau peralatan yang terlalu panas. Penyebab lain kebakaran juga terjadi akibat kebocoran gas LPG. Ini merupakan salah satu potensi bahaya yang sering terjadi di dapur. Apabila terdeteksi bau gas atau terjadi kebakaran, jauhkan seluruh orang dari lokasi, jangan menyalakan atau mematikan saklar listrik. Apabila aman, segera tutup katup gas untuk menghentikan aliran. Selanjutnya, lakukan pemadaman menggunakan APAR jenis powder atau CO2. Jangan gunakan air karena dapat memperparah kondisi. Apabila api tidak berhasil dipadamkan dalam waktu 30 detik, maka seluruh staf wajib meninggalkan lokasi dan menyerahkan penanganan kepada tim pemadam kebakaran. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan segera mengaktifkan alarm kebakaran. Setelah alarm berbunyi, seluruh penghuni dan staf hotel harus segera dievakuasi menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Penggunaan lift sangat tidak dianjurkan. Jangan mengambil risiko yang membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Semuanya siap, gerak. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lapor, semuanya lengkap. Lengkap. Berapa jumlahnya? 8. Oke, sesuai dengan daftar hadir karyawannya untuk hari ini, Pak Bekti, saya tugaskan untuk segera melaporkan ke Damkar bahwa Ardiana Hotel telah terjadi kebakaran.
Halo, selamat sore dengan Satpol PP Damkar. Selamat sore, izin melapor terjadi kebakaran. Kami butuh bantuan damkar untuk menanganinya, Pak. Dari mana menikah? Dengan security Hotel Ardiana. Oke, laporan kami terima. Di mana nggih? Saya share lokasi ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih atas laporannya. Kami segera meluncur ke TKP. Ayo Mas, bantuin. Mas, satu langkah. Mundur. Mundur. Satu langkah. Alhamdulillah. Perhatikan tips mencegah kebakaran sebagai berikut. Jangan membuang rokok sembarangan. Jangan menggunakan steker bertumpuk-tumpuk. Saat meninggalkan ruangan, pastikan tidak ada peralatan yang terhubung dengan aliran listrik. Jangan menumpuk barang di jalur jalan keluar. Menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan. Demikian pelatihan penanganan kebakaran di Ardiana Suite Hotel by Sajiwa. Dengan pelatihan ini, seluruh staf Hotel Ardiana diharapkan bisa tanggap terhadap bahaya kebakaran, mampu menggunakan alat bantu pemadam, siap menjaga keselamatan tamu dan rekan kerja. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.